Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Harian, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru Dewan Guru di SDN 1 Harian, dan yang saya banggakan itu guru penggerak itu Bapak Iip dari SMP 3 Satap Sobang ya. Saya hanya sambutan ya. Intinya mari kita ikuti apa yang akan disajikan oleh guru penggerak angkatan ke 9 ya. Ini sebagai acuan untuk kita nanti di angkatan berikutnya ya. Kalau kita menyaksikan atau menyimak materi ini akan jadi bekal untuk kita nanti di angkatan selanjutnya. Dan terima kasih kepada Pak Iip sebagai pemateri ataupun guru penggerak angkatan 9 yang sudah memilih di SDN 1 Harian. Kami sangat bangga ya. Kenapa bangganya? Mungkin sekolah lain belum tentu ya ada yang seperti ini kegiatannya. Ini modal pembelajaran kami untuk nanti di angkatan yang berikutnya. Semoga dengan ada kegiatan ini kami bisa mengikuti ataupun meminta bimbingan dari guru penggerak itu Pak Iip dari SMP 3 Satap Sobang ya. Kami ucapkan terima kasih dan kami minta maaf apabila sarana dan prasarana yang kurang mendukung. Inilah sekolah SDN 1 Harian. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua, Bapak Ibu hebat. Terima kasih atas waktunya yang seharusnya digunakan untuk istirahat dan digunakan untuk persiapan pulang. Saya memakai waktu Bapak Ibu semua ya. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memfasilitasi saya di sini. Terima kasih kepada rekan-rekan semua. Nah, tentunya saya di sini ingin menyampaikan hasil pembelajaran saya selama ini menjadi calon guru penggerak. Belum menjadi guru penggerak Bapak Ibu, hanya baru calon. Dan mudah-mudahan minta doanya semua agar saya bisa mengikuti tahapan-tahapan guru penggerak ini sampai dengan selesai. Kemarin saya sudah berbicara kepada Pak Sanin untuk meminta izin di sekolah ini untuk desiminasi budaya positif modul 1.4, yaitu sebetulnya tugas saya sebagai calon guru penggerak. Alhamdulillah memberikan izin kepada saya, meski hari ini Bapak sedang ada kesibukan yang lain, tapi Bapak Ibu semua di sini alhamdulillah masih menunggu sampai saatnya hari ini. Bapak Ibu, sebelum saya ke sesi desiminasi budaya positif, nah saya ingin bercerita tentang guru penggerak Bapak Ibu.
awal pertama diluncurkan program guru penggerak itu Kabupaten Lebak itu kalau nggak salah tahap 2 Bapak Ibu. Tahap 2. Mungkin saat itu kita belum pernah mendengar. Bahkan kita tidak tahu guru penggerak itu apa. Karena selama ini kita sudah bergerak Bapak Ibu. Dan termasuk saya tidak mengerti apa pembuatan esai seperti apa, upload itu harus seperti apa, karena kita minimnya suatu informasi. Saat itu ada angkatan berikutnya sampai ke angkatan 6 yang tentunya Bapak Ibu juga sudah mengikuti pada angkatan 6 itu. Namun alhamdulillah saya juga mengikuti namun tidak lolos. Jangankan lolos untuk simulasi mengajar, esainya saja saya tidak lolos. Mungkin pasti yang memeriksa esai saya terlalu wah gitu. Wahnya apa? Wah jelek sekali gitu. Nah alhamdulillah pada angkatan 8 saya sebetulnya lolosnya angkatan 8 Bapak Ibu, guru penggerak angkatan 8. Namun untuk pendidikannya itu ke angkatan 9. Jadi parkir satu angkatan. Nah telah sampailah kepada diseminasi budaya positif. Nah itu sekedar informasi dari guru penggerak. Bapak Ibu mohon diperhatikan di sini. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju tak Bapak Ibu? Setuju gak? Tidak. Coba. Yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan motivasi dan prestasi siswa. Setuju? Tergantung hadiahnya. Setuju aja. Yang ketiga, guru harus mempunyai solusi untuk menyelesaikan masalah. Setuju? Guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju? Nah, saya perkuatkan lagi. Yang setuju pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa, angkat tangan Bapak Ibu. Setuju? Bapak Sar? Alasannya Bapak Sar? Saya mau dengar dari Bapak. Guru memberikan hukuman terhadap siswa dapat mendisiplinkan siswa. Dapat mendisiplinkan siswa. Contoh, siswa itu nakal, kemudian kita memberikan suatu efek jerak berupa misalkan kamu harus menghafal kalian dari kalian 3 sampai kalian 5. Nah, ini kan bentuk hukuman yang bersifat tentang pendidikan. Bukan kita dengan fisik ya, seperti itu. Mungkin salah satu saya mendukung untuk dia pembelajaran nanti dia akan yang akan datang. Oke. Iya, terima kasih Bapak Sar, luar biasa sekali. Ada pendapat yang lain Bapak Ibu tentang nomor 1 ini? Boleh. Coba Bapak. Terima kasih. Ya. Sebetulnya kalau dikatakan hukuman itu terlalu kata-katanya ya. Kalau sanksi atau teguran memberikan peringatan sesuai dengan prosedur yang berlaku di tata tertib sekolah. Kalau ke bahasa hukuman itu terlalu mengarah ke iya gitu, objeknya itu semacam apa gitu ya. Iya. Jadi di kata-katanya itu ya itu aja. Siap. Mungkin perlu dibahas lagi gitu. Iya. Ini Bapak Ibu, apa Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Ada yang setuju, ada yang tidak. Pemberian hukuman dapat meningkatkan disiplin siswa. Yang kedua itu ada pemberian hadiah dapat meningkatkan motivasi dan prestasi kepada siswa. Dan yang ketiga, guru harus mempunyai solusi untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, guru berperan sebagai teman bagi bagi siswa. Nah, ini yang akan kita bahas, atau ini yang akan saya sampaikan, sedikit saya ulas nanti di sini. Rancangan tindak aksi nyata. Nah, latar belakang murid tidak mempunyai murid tidak mempunyai peraturan karena selama ini jika mereka
melanggar peraturan akan mendapat hukuman dan cenderung memperlakukan dirinya. Nah, murid tidak menyukai peraturan. Karena selama ini jika mereka melanggar peraturan akan mendapatkan hukuman dan cenderung mempermalukan dirinya. Betul Bapak Ibu? Apakah ada murid kita yang sangat suka dengan peraturan? Kayaknya tidak. Kalau kita tidak. Biasanya peraturan itu yang kita dengar itu hanya untuk dilanggar ya. Nah, karena mereka beranggapan peraturan itu cenderung dengan mempermalukan dirinya. Biasa dihukum, suruh jongkok dan lain sebagainya. Suatu hukuman. Selanjutnya, tujuan aksi nyata menciptakan murid yang merdeka dan disiplin dirinya yang kuat, mengubah budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Ada beberapa konsep inti budaya positif yang akan saya bahas di sini Bapak Ibu, atau saya diseminasikan kepada Bapak Ibu semua. Kita berbagi saja. Tentunya guru penggerak ini setelah saya terlalu dalam berjalan untuk guru penggerak ini, suatu pukulan Bapak Ibu bagi saya. Suatu pukulan bagaimana? Yang selama ini saya mendidik siswa seperti ini, pas di perjalanan ada ternyata yang lebih efektif untuk mendidik anak-anak kita semua tanpa memberikan hukuman. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Ini yang sangat sekarang ini viral kalau bahasanya di guru penggerak itu. Karena salah penyebutan bisa jadi restitusi itu bisa jadi apa itu kalau salah penyebutan ya. Jadi jangan dibayangkan Bapak Ibu ya. Saya tidak bisa menyebutkannya. Nah, saya ada sedikit stimulus ya. Di sini Bapak Ibu tolong berfokus. Silahkan buka buku Bapak Ibu, satu kertas saja. Tuliskan di situ hal yang paling berharga bagi Bapak Ibu. Kecil saja. Atau saya minta bantuannya. Ibu Maya enggak? Bu Ayu, saya minta bantuannya. 2 orang sama enggak Bapak. Bu Ayu, coba Bu Ayu tuliskan kecil saja. Tuliskan dulu. Terus genggam sama Bu Ayu. Jangan melihat Pak. Itu pokoknya hal yang paling berharga menurut Bu Ayu. Udah? Gimana ini? Sobek kecil. Kecil aja. Dibantu ya. Nah, coba kita lihat ke depan Pak, sebelah sini, Pak Bu Ayu sebelah sini. Nah, saya ingin melihat Bu Ayu coba kepala yang kencang. Jangan dibuka sekuat Pak Tajud merayu Bu Ayu sekuat dan sebisa mungkin dengan cara sedemikian mungkin. Apakah boleh itu merayu atau menggombal dan lainnya. Yang penting bisa terbuka. Bu Ayu tahankan. Itu karena barang berharga buat Bu Ayu. Coba 1, 2, 3. Buka Pak, buka Pak. Buka. Mau dirayu? Mau dirayu enggak? Enggak. Atau mau dipaksa? Paksa aja ya. Oh, coba paksa. Enggak akan Dikasih bisa. dipaksa. Hah? Boleh dipaksa Boleh. asal kalau bisa. Nah, ini saya punya. Ya, tuh coba Bu Ayu. Ada uang. Enggak. Gak bisa katanya Pak. Coba pakai cara yang lain. Atau digombal itu Pak. Bapak kamu. Ibu masih single? Benar. Bener. Ya. Kamu kayak bisa lingkam itu apa sih? Mau tahu. Kepot. Ayo coba
bae solusinya. Kumaha cara Itu mengana? yang diingat apa sih? Pokoknya sesuatu yang berharga. Coba Pak, buka Pak. Coba berayu nggak bisa. Coba dengan kekerasan atau yang lainnya. Coba atau coba Bapak buka saja dengan tangan. Dibolehkan. Jangan. Jangan. Pertahankan Bayu, itu barang berharga. Ih, sangat. Bisa nggak? Coba yang kuat. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Ayu, Pak Tajud. Nah, dari gambaran tadi kita memberikan pertanyaan pemantik. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Dari contoh Bu Ayu dan Pak Tajud itu apa yang akan terjadi? Ada yang mau ini memberikan? Dan yang terjadi Bu Ayu itu saling atau bahasa kitanya pagege-gege. Bu Ayu mempertahankan barang berharganya dan Pak Tajud memaksa untuk mendapatkan barang berharga Bu Ayu. Ternyata perubahan paradigma atau teori kontrol yaitu ilusi guru mengontrol murid. Itu hanya ilusi Bapak Ibu. Karena yang mengontrol diri murid itu adalah diri mereka sendiri. Kita itu tidak bisa mengontrol. Contoh tadi Bu Ayu dan Pak Tajud. Pak Tajud sudah merayu sekuat tenaga, bahkan dengan mengasih uang katanya. Nih Bu Ayu tetap mempertahankannya. Karena menurut Bu Ayu yaitu Pak Tajud itu tidak bisa mengontrol Bu Ayu. Yang kedua, ilusi bahwa semua peraturan positif, efektif dan bermanfaat. Setuju Bapak Ibu? Apa setuju? Setuju ya? Maksa. Ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Dan yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu yang kita alami saat ini Bapak Ibu. Benar saja, ini adalah pukulan bagi kita. Terkadang kita memaksa untuk anak-anak. Yuk kesini. Padahal mereka itu tidak ingin dipaksa. Dalam hal ini kita manusia yang sudah dewasa itu merasa mempunyai kekuasaan untuk mengontrol murid-murid kita. Nah, bagaimana paradigma stimulus, respon, dan teori kontrol? Nah, stimulus responnya, realitasnya kebutuhan kita itu sama. Padahal teori kontrolnya itu realitasnya kebutuhan kita itu berbeda, Bapak Ibu. Ya. Dan yang kedua, semua orang memiliki hal yang sama. Teori kontrolnya itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal teori kontrolnya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Suatu perilaku memiliki tujuan. Nah, ini yang perlu garis bawahi. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Terkadang kita melihat anak-anak kita itu jelek, terus kusem, itu sudah kita cap bandel. Atau dia sering melakukan ulah di kelasnya contohnya, atau ribut atau dan lainnya. Kita sering kita selalu mengejar anak bandel. Padahal mereka itu memiliki tujuan, Bapak Ibu. Tujuannya apa? Ingin kita perhatikan terkadang. Melewati kebandelan-kebandelan mereka itu ingin dikenal oleh kita. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti yang tadi dipraktekkan oleh Pak Tajud dan Bu Ayu. Ya. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya adalah tidak bisa mengontrol orang lain. Bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain.
Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Yang tadi Pak tadi. Jika bujukan dengan kata halus gagal, maka pemaksaanlah yang bertindak. Jika kata-kata sudah tidak diterima, dukunlah yang bertindak, gitu secara kasarnya. Yang terakhir, model berpikir menang dan kalah. Cik Bu Ayu, saya yang menang. Cik Pak Tadi, saya yang menang. Saya kalah. Ya, saya kalah. Itu model menang atau kalah. Padahal teori kontrolnya itu model berpikir menang dan menang. Pak Tadi menang, Bu Ayu menang. Menang apa? Menang mempertahankan diri Pak Tadi. Bu Ayu menang mempertahankan dirinya. Nah, berikutnya disiplin positif, Bapak Ibu. Nah, disiplin positif ini, disiplin berasal dari kata apa? Disiplin ya, yang artinya itu belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai dan keyakinan yang diyakini. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang lebih baik. Nih ya, ada nilai-nilai kebajikan universal Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama yang sudah tentunya sekarang kita terapkan yaitu profil pelajar Pancasila. Mandiri, apalagi Bapak Ibu? Global, bergotong royong, bernilai kritis dan kreatif. Sebenarnya ini sudah kita terapkan pada anak-anak kita sekarang ini. Namun nanti kita bahas lebih dalam lagi Bapak Ibu ya. Atau saya sedikit transfer apa yang saya dapat selama ini. Mandiri. Ternyata murid kita ini sekarang sudah mandiri terkadang ya. Apa yang dimaknai dengan mandiri Bapak Ibu? Tidak bergantung pada orang lain. Betul Bu. Tidak bergantung kepada orang lain. Sudahkah anak-anak kita tidak bergantung kepada orang lain? Kalau jenjang SD belum, Pak. Belum ya. Tapi sudah diterapkan untuk membiasakan anak secara mandiri. Ya, bergotong royong. Sudahkah Bapak Ibu kita terapkan bergotong royong pada anak-adik kita? Sudah. Karena terkadang kita mengadakan jumsi, bakti sosial Bapak Ibu ya. Apalagi saya sering melihat di sini di Sobang hari yang satu ini terkadang kita bareng-bareng mengambil pasir dari kali. Itu adalah bergotong royong contohnya. Mandiri, gotong royong. Terus berkebinekaan global. Yang dimaksud dengan berkebinekaan global sudah kita terapkan juga Bapak Ibu. Contoh, anak-anak itu sudah terbiasa hari Senin itu mengadakan upacara. Dan kita itu sudah terbiasa setiap hari Kamis atau Jumat itu memakai baju apa ini? Batik ya, batik lebak gitu. Dan anak-anak juga sudah tahu tentunya untuk memakai pakaian itu sesuai dengan peraturannya. Yang ketiga, bernalar kritis. Dan terakhir, kreatif. Sebetulnya ini sudah kita terapkan ya Bapak Ibu. Motivasi perilaku manusia. Nah, ternyata motivasi perilaku manusia itu yang pertama itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan suatu hukuman. Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka miliki. Nah, ada hukuman konsekuensi dan restitusi Bapak Ibu yang akan kita tegaskan pada pertemuan ini. Kebaca Bapak Ibu, identitas gagal. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, suatu yang menjadikan harus terjadi. Terus, tidak nyaman untuk murid.
untuk jangka waktu yang panjang. Ketika terus-terusan didapatkan hukuman, maka murid akan merasakan ketidaknyamanan, Bapak Ibu ya. Korban mendapatkan keadilan, murid akan tersakiti, perilaku pasif akan meningkat. Nah, itu contoh-contoh dari hukuman. Dan contoh dari identitas berhasil atau sukses atau disiplin. Yang pertama itu sanksi. Bisa dibaca dulu Bapak Ibu? Kurang kelihatan. Kurang terlihatan. Nah, sanksi atau konsekuensi, suatu yang harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan. Murid akan membuat tidak nyaman. Dan yang terakhir itu contoh restitusi. Restitusi itu merupakan pilihan Bapak Ibu. Cara penanganan bagi siswa-siswa kita yang bermasalah. Berdasarkan tabel itu yang tadi sudah dibaca Bapak Ibu, ternyata hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah. Bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Contoh, datang terlambat. Atau contohnya seperti ini. Kenapa kamu datang terlambat? Setiap hari kamu datang terlambat terus. Keliling lapangan 10 kali. Itu suatu contoh dari hukuman. Konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati. Bentuk-bentuk konsekuensi oleh guru. Contoh, siswa yang tidak memakai kaos kaki dengan 20.000. Nah, itu sudah didenda dengan 20.000. Itu konsekuensi Bapak Ibu ya. Yang tidak memakai kaos kaki hitam didenda 20.000. Dan yang terakhir itu adalah restitusi. Proses penciptaan bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Restitusi. Yang selanjutnya tindakan kita ya Bapak Ibu, tindakan guru. Nah, coba Bapak Ibu dibaca, terus dipahami. Yang nomor 1 itu hukuman, konsekuensi, atau apa namanya tadi, sanksi atau restitusi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman, konsekuensi, apa restitusi Bapak Ibu? Coba. Konsekuensi, restitusi, atau hukuman. Yang kedua saya bacakan lagi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Terlambat hadir sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Yang terlambat itu suruh keliling lapangan sekolah selama 2 kali. Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Konsekuensi. Ya, yang ketiga, coba kita lihat. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman? Ya? Hukuman? Yang dijawab Pak Amoy. Konsekuensi Pak Amoy? Yang keberapa itu? Yang murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kita pakai masker si budak. Kita push up. Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Nomor 2 itu hukuman. Nomor 1, nomor 2 hukuman. Nomor 3 itu baru Konsekuensi. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah di robek-robek atau sobek-sobek ya, atau coret-coret. itu konsekuensi itu. Konsekuensi. Yang selanjutnya, membersihkan tempat tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Membersihkan. Konsekuensi hukuman? Konsekuensi.
murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian. Hukuman? Yang ketiga, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman apa Bapak besar? Hukuman. Coba kita lihat Bapak Ibu. Konsekuensi kalau saya mah, karena itu kan ke pribadi. Misalkan kalau hukuman itu sudah tertera, misalkan di peraturan kelas misalkan, apabila, makanya saya mah bingung ini. Enggak, maksudnya bingungnya kan ketika anak harus menghukum itu, kita harus ada undang-undang dulu yang diterapkan. Nah, ketika tadi kayak nyenggol gelas, nah itu konsekuensi sendiri loh. Ya. Itu perbedaan. Undang-undang gitu ya. Iya. Ya nanti ada. Oh, ada sesinya. Saya udah ke situ saya, Pak. Kesepakatan kelas. Iya, kita lihat coba Bapak Ibu tindakan guru. Yang pertama itu ternyata itu adalah suatu hukuman. Kedua itu adalah hukuman, ketiga hukuman, keempat itu konsekuensi. Tinggal perbedaan konsekuensi dan hukuman. Iya. Definisinya. Nah, di sini Seperti apa, konsekuensi seperti apa? tadi ada ya sebelumnya. Saya minta membaca ya. Ada konsekuensi. Nah, ini Bapak. Iya, betul. Iya, paham. Ya. Itu ada konsekuensi, ada hukuman dan restitusi. Saya berjanji. Nah, berikutnya keyakinan kelas. Tadi yang menurut kata Pak Basar, kalau kita itu adalah undang-undang, ini keyakinan kelas Pak Basar. Aturan. Kalau dulu, nah betul. Sebelumnya itu kita itu sudah terbiasa dengan peraturan. Namun dalam kurikulum Merdeka ini sekarang itu diganti dengan keyakinan kelas. Benar Pak Basar. Beda bahasa doang. Iya. Beda bahasa sebenarnya sama. Diperhalus ini Saya banyak. pernah digali, ternyata bendanya itu juga. Nah, ini yang bertanya-tanya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jawabannya seperti itu Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm ketika mengendarai roda 2? Mengapa? Kenapa ada peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Nah, yang nomor 1 peraturan apa ini? Peraturan harus menggunakan helm. Kalau kita hanya takut dengan peraturan, berarti kita tidak takut dengan keyakinan. Keyakinan ya. Iya, seperti itu Bapak Ibu. Untuk mengubah motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggambarkan seorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan guru dan siswa bersifat universal. Peraturan biasanya dibuat oleh guru yang bersifat satu arah. Nah, membuat peraturan bersama-sama dengan murid, dan nanti yang melanggar itu harus kembali ke keyakinan kelas, Bapak Ibu. Ada contoh pembentukan keyakinan kelas, Bapak Ibu. Yang pertama itu ada bersifat abstrak. Kedua berupa pernyataan universal. Yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif, sesuai dengan kondisi kelas sehingga mudah diterapkan. Semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, ada keyakinan kelas yang sudah dibuat ya Bapak Ibu. Nah, contohnya hadir tepat waktu, atau sebelumnya jangan terlambat masuk ke sekolah, atau jangan terlambat masuk kelas. Terus berpakaian rapi sesuai setiap hari. Itu nilai-nilai keyakinan. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Belajar dengan bersungguh-sungguh. Mengikuti dan mengerjakan tugas tepat waktu. Menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Jujur dan mandiri.
sering menghormati, menyayangi, dan bekerja sama, bersikap baik, ramah, dan santun. Contoh-contoh keyakinan kelas, Bapak Ibu. Nah, sebelum kita membentuk keyakinan kelas, tentunya kita mengenal yang namanya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Kebutuhan meyakinkan bahwa setiap manusia memiliki 5 kebutuhan dasar yang berkebutuhan psikologis, keamanan, cinta, harga diri, dan kualitas diri. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu adalah terpenuhi. Ada 5 contoh kebutuhan hidup manusia. Bertahan hidup, kebutuhan bersifat psikologis. Contohnya, kebutuhan bersifat psikologis, kebutuhan merasa aman, kesehatan, makan, pakaian, dan tempat tinggal. Ada 5 kebutuhan dasar. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, peduli, keinginan untuk terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, dan teman kerja. Berikutnya, kebutuhan pembuatan pilihan mandiri, memiliki atau kebebasan. Kebebasan kebutuhan membuat pilihan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang ketiga itu kesenangan. Bermain, humor, antusiasis, dan tertawa. Terus yang kelima itu penguasaan. Keinginan untuk diakui menjadi pemimpin, harga diri, berprestasi, dan diakui. Itu adalah 5 kebutuhan dasar pada diri manusia. Nah, ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru, Bapak Ibu. Ada posisi kita sebagai penghukum yang tadi. Contoh, anak yang datang terlambat, keliling lapangan 10 kali. Nah, posisi kontrol sebagai penghukum. Pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah seperti apa, Bapak Ibu? Contoh, saya contohkan. Ada anak yang terlambat, kita menanyakan, "Nak, besok-besok tolong jangan terlambat lagi ya. Kalau kalian terlambat, nanti Bapak ditegur Bapak kepala sekolah." Itu memberikan rasa mereka bersalah. Oh, kalau besok saya terlambat, nanti guru saya ditegur oleh Bapak kepala sekolah. Itu contoh pembuat rasa bersalah. Sebagai teman, seperti apa yang sebagai teman, Bapak Ibu? Merasa iba mungkin, kasihan. Iba atau kasihan? Iya. Kalau misalkan dia terlambat, kemudian dia disanksi atau dihukum ya sama guru. Jadi sebagai teman kita harus merasa, apalagi sekelas mungkin harus rasa mempunyai rasa kasihan lah, walaupun dia salah. Ya, teman itu biasanya saling membantu atau memberikan motivasi yang mungkin tidak jangkanya itu tidak lama. Contoh, masih datang terlambat. Posisi kita itu sebagai teman, Bapak Ibu. Nah, kenapa datang terlambat? Padahal Bapak tahu kamu itu adalah orang yang kencang larinya. Tapi kenapa datang terlambat? Besok-besok larinya lebih kencang lagi ya, biar kamu cepat masuk sekolahnya atau tidak terlambat masuk ke sekolah. Itu sebagai teman, mendorong. Terus pemantau, Bapak Ibu nih, ada pemantau. Posisi kontrol sebagai pemantau ini biasanya yang dilakukan itu saya contohkan seperti ini, Bapak Ibu. Kamu kenapa datang terlambat? Padahal kamu sudah mengetahui peraturan sekolah itu seperti apa kalau datangnya terlambat.
nanti kamu jam istirahat mengerjakan tugas-tugas sesuai kesepakatan yang ada di sekolah. Nah, itu sebagai pemantau. Atau hanya menyampaikan peraturan atau keyakinan yang ada di sekolah tanpa dia menindaklanjuti. Yang terakhir itu sebagai manajer. Sebagai manajer ini menanyakan, Bapak Ibu, menggali kenapa datang terlambat, alasannya seperti apa, terus bagaimana cara menyelesaikan solusi keterlambatan anak kita. Mereka lah yang mencari solusi untuk memperbaiki dirinya sendiri. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru yang tadi sudah dibahas atau disinggung. Penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam, itu sebagai penghukum. Terus pembuat rasa bersalah, berapa kali Bapak sudah memberitahu kamu tetap melanggar peraturan, atau ditambah-tambahkan lagi Bapak Ibu ya. Terus sebagai teman, minggu depan pakai topi ya nak, kasihan Bapak Ibu selalu menghukummu, jadi janji ya tidak boleh mengulanginya lagi. Itu posisi kita sebagai teman. Kemudian contoh lagi sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tidak tahu konsekuensinya, berdiri di tiang bendera sambil hormat. Setelah itu kamu berteriak, tidak akan mengulanginya lagi. Hampir sama dengan penghukum. Namun pemantau ini dia itu hanya menyampaikan keyakinannya yang sudah disepakati. Kalau penghukum secara spontan dia pas bertemu dengan siswanya gitu ya Bapak Ibu. Terus sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Ya, atau menuruti kesepakatan kelas. Ada segitiga restitusi Bapak Ibu, suatu proses dialog yang dijalankan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini yang lagi booming yang terakhir ya Bapak Ibu. Proses segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, sebelum kita menghukum anak-anak atau kita memanggil siswa yang melakukan pelanggaran, pertama itu kita stabilkan identitas atau menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, gitu. Jadi yang kedua, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Setelah menstabilkan identitas, yang kedua itu validasi tindak yang salah. Validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kita tanyakan alasannya. Terus, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Setelah menstabilkan identitas dan tindak yang salah, validasi tindak yang salah, yang terakhir itu kita menanyakan, kembalikan dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang mana yang sudah kamu langgar atau telah kamu tidak sepakati. Nih, menstabilkan identitas Bapak Ibu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contoh-contoh untuk kata-kata menstabilkan identitas.
berbuat salah itu wajar dan lain sebagainya. Berikutnya, validitas tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasannya melakukan hal itu. Kita tanyakan alasannya. Mengapa dia itu melakukan hal yang seperti itu? Alasannya seperti apa? Dan yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Apa yang keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang kita sepakati bersama? Bagaimana kamu memperbaiki semua kesalahan kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, kita tanyakan. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya kita sampai kepada penutup ya Bapak Ibu. Dalam penerapan biaya program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesi dan sosial yang baik. Di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan diri sebagai manajer yang menentukan murid-muridnya insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai standar nasional pendidikan kita. Sekali lagi saya meminta maaf kepada Bapak Ibu semua yang sudah terkuras waktunya oleh saya. Mungkin dalam pertemuan ini tidak ada sesi jawab Bapak Ibu, karena pada dasarnya kita adalah yang mengontrol diri kita sendiri. Jadi terima kasih Pak Kepala sudah memfasilitasi. Saya akhiri saja untuk pertemuan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya juga masih tahap belajar Bapak Ibu. Jika penyampaian saya kurang dipahami, mohon dimaklumi. Marilah kita bersama-sama mencari informasi yang lebih bermanfaat lagi atau lebih lebih mendasar lagi Bapak Ibu untuk penguatan profil pelajar Pancasila pendidikan saat ini yang sudah kita jalani. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa di luar sudah ya. Ikan na nama yun yang mau sana ya. Ikan na nama kapaju. Sebenarnya apa sih yang dikepel? Sampai kapanpun tidak akan. Berharga. Tapi dah, lamun duit nak beureum mah gitu.